Terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pertemuan tersebut telah lama diminta Surya Paloh. Hasto bilang tidak bisa memastikan apakah pertemuan itu berkaitan soal perombakan kabinet atau reshuffle, tapi ia dengar Surya Paloh telah lama meminta bertemu Jokowi. Yang jelas pertemuannya itu saya dengar, itu kan memang Pak Surya Paloh sudah lama mau ketemu Pak Jokowi, apalagi ketika ulang tahun kan biasanya Pak Jokowi ini hadir dalam setiap ulang tahun partai. Pada ulang tahun Partai Nasdem kan tidak hadir, ya mungkin itu yang ada yang ditanyakan. Tapi itu kan saya nggak tahu, nanti antara Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Kamis lalu tampak menurunkan tensi hubungan keduanya, terutama sejak Nasdem deklarasi Anies sebagai bakal capres atau calon presiden akhir tahun lalu dan makin erat dengan partai di lingkaran oposisi. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Kamis sore lalu jadi angin segar hubungan keduanya yang sempat diisukan renggang. Kepada Kompas TV, Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan lebih lanjut, Pak Surya Paloh sudah beberapa bulan ini minta waktu menghadap ke Bapak Presiden. Pasca pertemuan dengan Jokowi, Surya Paloh memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Namun Wasekjen Nasdem bilang, itu pertemuan rutin, seraya memberi kode baik, senyum sumringah Surya Paloh pasca bertemu Jokowi. Setiap akhir pekan, bukan cuma para menteri, tapi pimpinan komisi juga datang bergantian. Jadi tadi saya ada di sana, mereka tidak dipanggil khusus. Tapi memang Pak Joni dan Pak Yassin Limpo tadi ada. Itu biasa. Jumat itu selalu Jumat itu hari krida kita, semua orang datang. Semua orang. Tadi Ibu Siti Nurbaya juga ada pagi-pagi. Belum cerita. Tapi kemarin sejak pulang dari istana senyumnya lebih lebar. Gitu. Saya nggak tahu artinya apa. Sinyal positif pun ditangkap pengamat politik yang menilai pertemuan Jokowi Paloh tak bicara soal reshuffle, tetapi upaya menunjukkan tetap hangatnya hubungan Jokowi Nasdem meski berbeda sikap politik. Pertama, kalau langsung dikaitkan dengan reshuffle ini terlalu jauh ya, karena kalaupun terjadi reshuffle atau ada dalam waktu dekat terjadi reshuffle, biasanya panggilan kepada ketua umum atau misalnya menteri-menteri yang akan diganti itu terjadinya injury time. Tidak jauh-jauh hari seperti sekarang. Saya lebih melihat kemarin lebih kepada upaya untuk keduanya, terutama dari Pak Jokowi untuk menunjukkan kepada publik bahwa perbedaan politik mungkin ada, perbedaan sikap mungkin ada, tapi permusuhan politik tidak ada, dan itu saya pikir bagus sebagai sebuah simbol politik. Sebulan sebelum pertemuan Jokowi Paloh, Surya Paloh bertemu Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan di London Desember lalu. Isu panas dingin hubungan Jokowi Nasdem mengemuka sejak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh resmi deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 awal Oktober lalu. Serta makin lekatnya penjajakan Nasdem dengan parpol oposisi Partai Keadilan Sejahtera, juga dengan Demokrat menjajaki koalisi perubahan dalam menghadapi pemilu. Kini tetap solid atau retaknya koalisi pemerintah diuji dalam perjalanan hingga 2024 nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah pertemuan Jokowi dan Surya Paloh jadi angin segar di tengah isu retaknya hubungan Jokowi dan Nasdem? Dan apakah juga reshuffle ini jadi salah satu bahasan pertemuan kemarin? Kita bahas bersama dengan Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat petang Bapak-Bapak, ada Pak Hermawi juga di studio. Selamat petang Pak Hermawi. Selamat siang, sore. Selamat petang juga saya mengucapkan kepada Pak Arya Bima dan Pak Burhan. Ya, selamat
petang. Selamat petang. Selamat petang. Jadi saya mau ke Nasdem dulu nih. Jadi kalau Anda bilang Pak Surya ini senyumnya sudah lebih sumringah, lebih lebar. Apa sih yang dibahas kemarin? Ya, jadi siang itu jam hari Kamis, saya makan siang bersama beliau. Kemudian pada satu sore beliau pergi, kembali kita dapat kabar sendiri beliau bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak penting siapa yang meminta apa, tapi yang penting pertemuan dua negarawan sekaliber Presiden sekelas Pak Surya Paloh itu pasti menyejukkan kehidupan bangsa ini. Jadi apapun itu sebagai sebuah simbol seperti dikatakan tadi oleh Mas Toto itu baik buat kita, dan pertemuan kepala negara dengan pimpinan partai politik itu sebuah keniscayaan. Harusnya semakin sering bertemu itu semakin baik untuk menghindari miskomunikasi dan segala macam. Tapi kan belakangnya jadi nggak sering ketemu nih. Ya, jadi gini, Pak, terakhir setelah G20 itu ada rencana bertemu di Bali, kemudian tanggal 23 ternyata Pak Surya harus ke Jerman, Pak Jokowi juga pergi. Nah, tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Hasto tidak datang ke ulang tahun Nasdem, memang Pak Jokowi nggak bisa datang, beliau lagi bertugas waktu itu kunjungan kenegaraan di Kamboja. Jadi ini komunikasi yang berlanjut, ya turun naik itu kan bagian dari dinamika kebangsaan. Jadi menurut saya pertemuan kemarin itu baik untuk kehidupan berbangsa bernegara, dan harusnya itu juga dilakukan oleh ketua-ketua umum partai lain. Dan lebih sering lagi gitu ya? Ya, harusnya demikian. Oke, Pak Arya, kalau lebih sering diketemukan antara ketua umum partai Nasdem dan Pak Jokowi, tidak peduli siapa duluan yang minta. Jadi ini kira-kira apa sih yang dibicarain waktu kemarin itu, Pak Arya? Makan sampai besok jam 10. Kalau kontennya ya pasti yang tahu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ya. Kalau sekarang ini banyak spekulasi-spekulasi yang menghitung kalkulasi-kalkulasi apakah ini nanti terkait dengan reshuffle atau tidak, pastinya isi pertemuan itu akan terlihat ada perubahan atau tidak dalam kabinet, tentu akan terlihat pada saat ke depan ya. Apakah reshuffle, apakah tidak, apakah Nasdem tetap solid dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di luar kabinet atau cuma dikurangi menterinya, itu akan terlihat nanti ke depan. Karena reshuffle itu hak penuh dari periode presiden. Tapi bahwa pertemuan itu, kalau tadi disinggung oleh Pak Pratik, keinginan dari Pak Surya Paloh untuk ketemu Pak Presiden, saya kira itu adalah satu yang penting buat Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Tentang kontennya kita tidak akan bisa tahu dalam waktu dekat. Dari isi pertemuan itu ya kita lihat saja nanti apa kedepannya. Tapi yang jelas adalah posisi politik Nasdem dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan saat ini maupun ke depan, saya kira itu. Oke, kalau gitu sekarang sudah mulai kembali posisinya lebih nyaman lagi dong untuk saat ini. Karena kan belakangan ini juga agak jarang ya bertemu antara Pak Surya dengan juga Pak Jokowi. Karena isunya dalam tanda kutip renggang setelah deklarasi Anies Baswedan. Ya, riuh rendahnya panggung politik saat ini emang kemarin sempat terus saling mengkalkulasi sejauh mana hubungan Pak Surya Paloh sebagai ketua Nasdem yang sudah punya sikap terhadap calon presiden ke depan. Tentu banyak kalkulasi-kalkulasi di panggung politik. Nah, kalau tadi Mas Hernani Taslim bilang bahwa senyumnya sudah melebar atau sudah lebih sumringah, berarti kemarin ada senyum yang tidak sumringah, kan begitu. Nah, ini kita lihat saja kira-kira apa sumringahnya Pak Surya Paloh ini. Kita lihat apakah tetap 3 menteri atau pengurangan menteri atau seperti apa. Kita tunggu, kita tidak bisa kalkulasi kalau mengenai
hubungan keduanya juga di dalam sikap Pak Surya juga kita lihat apakah ada Oke, jadi dengan sikap Nasdem, saya kira itu. ya senyumnya lebih sumringah kalau gitu. Tadi Pak Mas Burhan ini sudah mulai ketawa juga. Sebenarnya apa sih arti senyuman sumringah dari seorang Pak Surya Paloh? Begini, kita lihat terutama setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, memang suka atau tidak suka, publik melihat hubungan yang terlihat kurang harmonis seperti sebelum deklarasi. Jadi itu sesuatu yang terlalu kasat mata untuk kita abaikan ya. Jadi memang ada nuansa di mana hubungan beliau yang selama ini sangat dekat itu sepertinya agak terganggu pasca deklarasi. Nah, itu misalnya bisa dilihat dengan berbagai macam indikasi. Misalnya gestur Pak Jokowi ketika bertemu dengan Bang Surya di acara Golkar, kemudian indikasi atau sinyalemen berkaitan dengan reshuffle, yang kebetulan reshuffle itu berkaitan dengan nama-nama yang selama ini menjadi representasi Nasdem di kabinet. Nah, pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu memberi pelajaran berharga bahwa betapapun ada perbedaan berkaitan dengan capres yang sudah diumumkan oleh Partai Nasdem, itu tidak ganggu hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Oke, tidak terelakkan ya dengan setelah pasca deklarasi itu kemudian agak renggang ya, dan kali ini ditemukan ya. Oleh karena itu Mas Burhan dilihatnya kalau pada saat pertemuan kemarin itu rekonsiliasi atau justru menandakan ada bahas-bahasan soal reshuffle? Nah itu hanya Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi kira-kira kalau melihat dari rekam jejaknya seorang Pak Jokowi misalnya sebelum mendekati reshuffle biasanya kan suka manggil-manggil dulu ya, misalnya ketum-ketumnya gitu. Nah lagi-lagi saya tidak tahu, saya nggak bisa ditebak ya kali ini ya berarti ya. Saya bukan ahli nujum, Audrey. Tetapi begini, yang pertama adalah ada pertemuan dan saya mendapatkan informasi pertemuan tersebut berlangsung sangat baik. Pak Surya Paloh ketika keluar dari ruang pertemuan dengan Pak Jokowi diantar sampai ke mobil golf. Berarti pertemuan 1,5 jam itu berlangsung sangat baik. Bahwa kemudian ada implikasi setelah pertemuan, misalnya entah Nasdem dikurangi, tapi setidaknya pertemuan itu berakhir dengan sangat baik sehingga apapun yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu bisa dipahami. Artinya tercapai suatu kesepakatan. Nah, betul, gitu, kesepakatan apakah dianggap merugikan Nasdem atau tidak, tunggu. Gitu. Tapi tidak, gesternya baik, itu yang paling penting. Yang kedua, memberi juga pelajaran buat publik bahwa politik betapa berbeda itu juga sangat menjaga hubungan komunikasi. Dan yang buat Pak Jokowi ini itu juga penting untuk tidak put in one basket. Jangan satu telur di satu keranjang. Kalau misalnya calon presiden yang diusung oleh Nasdem yaitu Anies Baswedan ternyata punya potensi menang juga, dan ternyata betul menang, itu akan sangat berbahaya buat Pak Jokowi kalau dia hanya mendukung salah satu calon. Karena bagaimana baik untuk menang, dan Pak Jokowi harus bermain tanda kutip di banyak kaki. Oke. Jadi dilanjutkan pun yang menang di 2024. Oke, nanti usai jeda saya masih ada banyak pertanyaan untuk Pak Hermawi, ada Pak Arya dan juga Mas Burhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kalau di internal Nasdem setelah pertemuan kemarin ini sudah agak lebih lega nggak sih terkait dengan reshuffle? Dan yang pertanyaan berikutnya adalah, bukan hanya pertemuan itu tapi juga di saat yang bersamaan juga ada pertemuan Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB. Apa ini sinyalemennya? Usai jeda kami akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.